Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian platyhelminthes. Platyhelminthes dalam bahasa Yunani yaitu platy yang artinya pipi, sedangkan helminthes yang artinya cacing. Jadi dapat diartikan platyhelminthes adalah cacing yang bertubuh pipi. Platyhelminthes merupakan film ketiga dari kingdom Animalia setelah Porifera dan Coelenterata. Platyhelminthes memiliki 3 lapisan tubuh yaitu lapisan ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Platyhelminthes merupakan cacing yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral. Platyhelminthes tidak memiliki rongga tubuh, tubuhnya tidak bersegmen-segmen, dan bentuk tubuhnya bervariasi. Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas yaitu 2 bersifat parasit dan 1 bersifat bebas. Beberapa contoh platyhelminthes adalah Planiraria yang sering ditemukan di balik batuan, panjangnya 2-3 cm, Bipalium yang hidup di balik lumut lembab, panjangnya mencapai 60 cm. Film platyhelminth terbagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Tubellaria, contohnya Planaria. Memiliki silia sebagai alat bantu bergerak, merupakan cacing pipi yang hidup secara bebas atau tidak berparasit, habitat di air tawar, memakan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, bernafas melalui difusi pada permukaan tubuhnya, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Yang kedua kelas Trematoda, contohnya cacing hati. Merupakan cacing parasit yang dapat menginfeksi pada manusia, memiliki alat penghisap pada bagian mulutnya, bersifat hermaprodit, dan tubuhnya dilengkapi oleh organ reproduksi yang dapat menghasilkan 2 macam gamet. Yang ketiga yaitu kelas Cestoda, contohnya cacing pitah, merupakan cacing pipi parasit yang terdapat pada ikan dan sapi yang dapat menginfeksi pada manusia. Bentuk tubuh pipi panjang yang terdiri atas kepala yang memiliki bagian alat penghisap. Tubuh disusun oleh rantai panjang yang disebut proglotit, di mana masing-masing proglotit memiliki 2 macam alat kelamin. Proglotit paling ujung mengandung telur yang matang yang sudah disiapkan yang dikeluarkan pada inang bersama feses untuk kemudian menginfeksi lagi. Perkenalkan, saya Sinta Nurlaila. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri film platyhelminthes. Ciri yang pertama yaitu tubuh simetris bilateral. Dinding tubuh terdiri atas 3 lapisan yaitu ectodermis, mesodermis, dan endodermis. Tubuh berbentuk pipi, dorso-ventral, tidak mempunyai ruas-ruas sejati. Ciri yang kedua yaitu epidermis atau ectodermis, lunak dan bersilia pada Tubellaria, namun tertutup kutikula dan mempunyai alat penghisap eksternal atau kait pada Trematoda dan Cestoda. Ciri yang ketiga yaitu sistem pencernaan tidak lengkap, terdiri atas mulut, rongga pencernaan yang bercabang atau tidak, atau ada juga yang tidak ada, anusnya tidak ada. Ciri yang keempat yaitu lapisan otot tumbuh dengan baik, rongga tubuh tidak ada, rongga di antara dinding tubuh dan organ dalam berisi mesenkim atau jaringan mesodermis. Ciri yang kelima yaitu rangka, sistem peredaran darah dan pernapasan tidak ada, sistem ekresi adalah protonephridia. Ciri yang keenam yaitu sistem saraf terdiri atas sepasang ganglia anterior atau cincin syaraf yang berhubungan dengan 1-3 pasang benang syaraf longitudinal. Ciri yang ketujuh yaitu reproduksi seksual dan pada beberapa jenis beberapa jenis aseksual, umumnya monoseus, pembuahan di dalam, telur dibungkus sel kuning telur dan cangkang, telur menetas menjadi 1 atau beberapa stadia larva atau perkembangan langsung. Struktur tubuh platyhelminths terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ectoderma yang berfungsi untuk membentuk kutikula dan epidermis, di mana epidermis lunak dan serta berfungsi untuk membantu alat gerak. Seringkali epidermis tertutup kutikula dan sebagian lagi dilengkapi dengan alat yang dipakai untuk melekatkan diri pada inang. Ada pula berupa alat kait dari kitin. Yang bagian kedua yaitu mesoderma atau lapisan tengah. Mesoderma akan membentuk alat reproduksi, jaringan otot, dan jaringan ikat. Yang bagian ketiga yaitu endoderma atau lapisan dalam. Endoderma akan membentuk gastrodermis sebagai saluran pencernaan makanan. Selanjutnya yaitu fungsi tubuh. Yang pertama itu sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan cacing pipi disebut sistem gastrovakuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi melalui usus. Sistem pencernaan cacing pipi dimulai dari mulut, kemudian dilanjutkan di faring dan dilanjutkan lagi ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Dengan demikian, selain mencerna makanan, usus juga berfungsi untuk menyedarkan makanan ke seluruh tubuh. Selain itu, cacing pipi juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki anus. Cacing pipi tidak memiliki sistem transport karena makanannya diedarkan melalui sistem gastrovakuler. Sementara itu,
O2 dan CO2 dikeluarkan tubuhnya melalui proses difusi. Nah, yang kedua yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi bersifat sederhana, terutama berfungsi untuk memelihara keseimbangan osmosis hewan dengan lingkungannya. Sistem ini tersusun dari sel-sel berselia, yaitu sel api dan sel bulu getar atau selenosit. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf. Ada beberapa macam saraf pada bagian cacing pipih. Yang pertama, sistem saraf tangga tali merupakan sistem saraf yang paling sederhana pada sistem tersebut. Pusat susunan saraf yang disebut sebagai ganglion otak terdapat pada kepala dan berjumlah sepasang. Dari kedua ganglion otak tersebut keluar tali saraf yang memanjang dari bagian kiri dan kanan yang dihubungkan dengan serabut saraf melintang. Pada cacing pipih, tingkatan saraf tersusun dari sel saraf neuron yang dibedakan menjadi sel saraf sensori pembawa sinyal dari indera ke otak, dan sel saraf motor, sel pembawa dari otak ke efektor, dan sel asosiasi atau perantara. Dan yang selanjutnya adalah indera. Beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat pada bagian kepala. Seluruh cacing pipih memiliki indera meraba dan sel komermes. Reproduksi cacing pipih dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu aseksual dengan cara membelah diri dan seksual dengan cara perkawinan silang. Walaupun hewan ini tergolong hewan hermafrodit. Beberapa spesies pelatih helminthus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Salah satunya genus schistosoma yang dapat mengakibatkan schistosomiasis, penyakit yang ditularkan melalui siput dari air tawar ke manusia. Apabila cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, ia dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan juga kerusakan kandung kemih. Penyakit tersebut disebarkan di dalam tubuh manusia dan mengakibatkan reaksi imunitas. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit endemik di Indonesia. Contoh lainnya adalah Clonorchis sintesis yang menyebabkan infeksi hati pada manusia dan hewan mamalia lainnya. Spesies ini dapat menghisap darah manusia. Infeksi cacing pipih juga dapat ditemukan pada hewan, misalnya Scutariella didactyla yang menyerang udang jenis Trogocharis dengan cara menghisap cairan tubuh udang tersebut. Halo, perkenalkan saya Sofia Anissa. Saya akan menjelaskan mengenai daur hidup Platyhelminthes atau yang biasa disebut dengan cacing pipih. Saya akan menjelaskan siklus hidup salah satu spesies cacing pipih yang berasal dari kelas Trematoda, Phaseola hepatica atau cacing hisap Trematoda. Telur keluar dari tubuh hewan ternak bersama feses hewan ternak. Jika telur jatuh di tempat yang sesuai, yang mana tempat tersebut basah, maka telur akan menjadi larva bersilia yang disebut Miracidia. Lalu akan berenang mencari hewan perantara, yaitu siput Limnaea auricularis, dan menempel pada mantel siput. Setelahnya larva berkembang dan menjadi sporokista. Lalu masih dalam tubuh siput, sporokista berkembang secara parthenogenesis menjadi redia atau larva kedua. Dia melakukan metamorfosi secara pedogenesis menjadi larva berekor disebut Cercaria. Cercaria akan meninggalkan tubuh siput dan tumbuh menjadi metacercaria atau kista yang menempel pada rumput dan akan termakan oleh hewan ternak dan berkembang menjadi cacing dewasa. Lalu siklusnya akan kembali lagi seperti awal. Cacing dewasa akan bertelur kembali, lalu telur tersebut akan keluar dari tinja atau feses hewan ternak.